Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ketiga, saya akan membahas menjelaskan masalah ruang lingkup hukum Islam. Nah, pertama-tama yang kita akan bahas di dalam ruang lingkup hukum Islam tentunya tidak lepas dari yang namanya pengertian ruang lingkup hukum Islam. Nah, apa yang dimaksud dengan pengertian ruang lingkup hukum Islam? Yang dimaksud di sini adalah bahwa ruang lingkup hukum Islam di sini adalah objek kajian hukum Islam atau bidang-bidang hukum yang menjadi bagian dari hukum Islam. Nah, hukum Islam di sini meliputi syariat dan fikih. Itu yang maksud dengan dalam ruang lingkup syariat Islam. Namun yang perlu kita pahami bahwa hukum Islam itu sangat berbeda dengan hukum Barat, ya. Yang mana hukum Barat membagi hukum menjadi hukum privat, perdata, dan hukum publik. Sama halnya dengan hukum ada di Indonesia, hukum Islam itu tidak membedakan hukum privat dan hukum publik. Dan pembagian bidang-bidang kajian hukum Islam lebih dititik beratkan pada bentuk aktivitas manusia dalam melakukan segala hubungan. Yang mana hubungan di sini dalam ruang lingkup yaitu hubungan manusia dengan Tuhan atau ablum minallah, dan hubungan manusia dengan sesamanya, sama manusia itu ablum minannas. Sehingga dalam bentuk hubungan ada dua, yaitu bentuk hubungan pertama disebut ibadah dan yang kedua disebut dengan muamalah. Sehingga dengan mendasarkan pada hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran, Abdul Wahad Allah membagi hukum menjadi 3, yaitu ada namanya hukum iktiqodiyah atau keimanan, hukum khuluqiyah atau akhlak, dan hukum amaliyah atau aktivitas baik ucapan maupun perbuatan. Dan hukum-hukum amalia ini identik dengan hukum Islam dimaksud di sini, yaitu Abdullah membagi hukum menjadi 2, yaitu hukum ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan hukum muamalah yang mengatur hubungan dengan sesamanya. Nah, sehingga dari penjelasan di atas disimpulkan bahwa ruang lingkup atau bidang-bidang kajian hukum Islam ada 2, yaitu bidang ibadah dan bidang muamalah. Nah, kita pertama membahas masalah ruang lingkup dalam bidang ibadah. Nah, secara etimologi, ibadah berasal dari kata bahasa Arab, ya, al-ibadah, yang merupakan masdar dari kata kerja abada ya'budu, yang berarti menyembah atau mengabdi. Sedang secara terminologi, ibadah diartikan dengan perbuatan orang mukallaf atau dewasa. Yang mana dimaksud dewasa di sini yang tidak didasari hawa nafsunya dalam rangka mengagungkan Tuhannya. Ya, itu menurut Al-Jarjani. Nah, sementara itu, menurut Asbiyas Siddiq juga mendefinisikan ibadah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahalanya di akhirat. Nah, inilah definisi dikemukakan oleh ulama fikih. Nah, sehingga dari makna atau hakikat ibadah menurut para ahli, yaitu ketundukan jiwa yang timbul karena hati merasakan cinta akan yang disembah atau Tuhan dan merasakan keagungannya karena meyakini bahwa dalam alam ini ada kekuasaan yang hakikatnya tidak diketahui oleh akal. Nah,
Jadi banyak pun pendapat lain menyatakan bahwa hakikat ibadah adalah memperhambakan jiwa dan menundukkannya kepada kekuasaan yang gaib yang tidak dijangkau ilmu dan tidak diketahui hakikatnya. Nah, sedangkan menurut Ibnu Katsir, hakikat ibadah adalah suatu kapa yang menghimpun kesempurnaan cerita tunduk dan takut. Nah, jadi para ulama membagi ibadah menjadi dua ya, yaitu ibadah makda atau ibadah khusus dan ibadah gairu makda ya. Jadi ibadah makda atau ibadah khusus di sini adalah ibadah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala yang tata cara pelaksanaannya telah diatur dan ditetapkan oleh Allah atau dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang dimaksud dengan ibadah makdah atau ibadah khusus. Sementara ibadah gairu maddah atau ibadah umum adalah ibadah yang tata cara pelaksananya tidak diatur secara rinci oleh Allah dan Rasulullah SAW. Nah, ibadah umum ini tidak menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi justru berupa hubungan antar manusia dengan manusia atau dengan alam yang memiliki nilai ibadah. Nah, ini bentuk ibadah secara umum, ya. Nah, sebagaimana berupa semua aktivitas kaum muslim, baik perkataan maupun perbuatan yang halal tidak dilarang dasar dengan niat karena Allah, mencari ridha Allah. Jadi sebenarnya ibadah umum itu berupa muamal yang dilakukan oleh seorang muslim dengan tujuan mencari ridha Allah. Nah, namun adapun para ulama ada juga yang membagi ibadah menjadi 5, ya. Yaitu ibadah badaniyah seperti sholat, ibadah maliyah seperti zakat, ibadah ijtimaiyah atau seperti haji, ibadah ijabiyah seperti tawaf, dan ibadah salbiyah seperti meninggalkan segala yang diharamkan dalam masa berihram. Ya. Nah, tentu masih banyak tinjauan ibadah dari ulama lain yang berdasarkan sudut pandang yang berbeda-beda. Namun tidak akan menghilangkan ruhnya, yaitu bahwa ibadah merupakan suatu ketundukan seorang hamba kepada Tuhan dengan didukung oleh keikhlasan atau ketulusan hati. Nah, kita membahas yang kedua, yaitu ruang lingkup hukum Islam, yaitu muamalah. Ya. Nah, muamalah di sini secara etimologi, kata muamalah berasal dari bahasa Arab al-muamalah yang berpangkal pada kata dasar amila ya'malu amalan yang berarti membuat, berbuat, bekerja atau bertindak. Nah, sehingga dari kata amila muncul kata amala yu'milu muamalah yang artinya hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa dan sebagainya. Nah, sedangkan secara terminologi muamalah berarti bagian hukum amaliyah selain ibadah yang mengatur hubungan orang-orang mukallaf antara yang satu dengan lainnya, baik secara individu, dalam keluarga maupun bermasyarakat. Berbeda dengan masalah ibadah. Ketetapan Allah dalam masalah muamalah terbatas pada yang pokok-pokok saja. Penjelasan Nabi kalaupun ada tidak terperinci seperti halnya dengan masalah ibadah. Oleh karena itu bidang muamalah terbuka sifatnya untuk dikembangkan melalui ijtihad. Ya. Kalau dalam bidang ibadah tidak mungkin dilakukan yang namanya modernisasi, maka dalam bidang muamalah sangat memungkinkan untuk dilakukan modernisasi. Dengan pertimbangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian maju, masalah muamalah pun dapat disesuaikan sehingga mampu mengakomodasi kemajuan tersebut.
Nah, adapun bidang-bidang hukum bidang muamalah ya, bidang hukum muamalah yaitu ada dua dalam hukum perdata Islam. Ya, dalam perdata Islam meliputi al-ahkam al-awalu as-saksiyah dan al-ahkam al-madaniyah. Ya. Al-ahkam al-awalu as-saksiyah adalah meliputi hukum-hukum masalah atau personal keluarga. Sementara al-ahkam al-madaniyah hukum-hukum perdata. Ya. Nah, sementara dalam hukum publik ada al-ahkam al-jinayah, ya. Al-jinaiyah ya, al-jinaiyah dan al-ahkam al-murafa'ah, al-ahkam al-dusturiyah, al-ahkam al-duwaliyah, al-ahkam al-istiqodiyah wal amaliyah. Nah, yang mana dimaksud dengan al-ahkam al-jinaiyah yaitu hukum-hukum masalah pidana. Nah, sementara al-ahkam al-murafa'at itu hukum-hukum acara peradilan. Dan al-ahkam al-dusturiyah adalah hukum-hukum perundang-undangan. Dan al-ahkam dualiyah, al-dualiyah ya, ahkam al-dualiyah hukum-hukum kenegaraan. Dan al-ahkam istisodiyah wal amaliyah adalah hukum-hukum ekonomi dan harta. Oke, jadi itulah pembahasan hukum Islam dalam tema ruang lingkup hukum Islam pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pemahaman kita dan sumber dasar kita ya, berpikir bagaimana kehidupan kita dalam sehari-hari sehingga kita senantiasa melaksanakan apa yang kita pahami di dalam hukum Islam tersebut. Demikianlah pertemuan kali ini dengan ucapan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.